Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, sebuah batu nisan hitam berdiri di langit dan aura menakutkan keluar darinya, menyebabkan awan darah melonjak dengan ganas. Cukuang Seng bergerak dan mendarat di atas batu nisan. Dia menginjak batu nisan saat menatap Tian Yizi dengan mata tajam. Aku benar-benar meremehkanmu sebelumnya. Wajah Tian Yizi menjadi gelap, dan dia melihat ke batu nisan hitam dengan heran. Awalnya, dalam pemahamannya, metode Cukuang Seng mengalahkan Haoyan hari itu adalah kekuatan sejatinya. Tapi sekarang sepertinya dia salah. Cukuang Seng menginjak bola kakinya, dan sinar cahaya hitam keluar dari batu nisan. Saat berikutnya, cahaya hitam melonjak dan rantai hitam pekat ditembakkan, melingkari Tian Yizi seperti ular berbisa. Rantai gelap itu melesat, langsung menembus tubuh Tian Yizi, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Ekspresi Cukuang Seng menjadi gelap, dia melambaikan tangannya, dan rantai gelap itu segera berbalik dan menembak ke arah lain. Sebuah tinju yang dikelilingi oleh cahaya ungu melesat keluar dari udara, lalu menghantam 5 rantai gelap di depan. Dalam sekejap, gelombang kejut yang dahsyat menyapu dengan ganas, mengadu awan darah dalam radius 10.000 kaki. Tubuh Cukuang Seng bergetar hebat dan dia langsung mundur beberapa langkah. 5 rantai gelap juga terbuka pada saat ini dan tersebar di sekitar batu nisan. Metode yang bagus, tapi sayangnya kultivasimu terlalu lemah, kata Tian Yizi mencibir. Apakah begitu? Cukuang Seng balas mencibir dan muncul di atas batu nisan lagi. Segel di tangannya berubah dan cahaya hitam berujung menyembur keluar dan bergabung menjadi 5 rantai. Rantai bergetar dan mengeluarkan suara mendengung dan mengejutkan. Saat berikutnya, ukurannya meningkat pesat dan menjadi beberapa ribu kaki. Setiap kali rantai itu diayunkan menimbulkan awan darah di seluruh langit. Dan setiap kali jatuh menyebabkan udara dalam radius 10.000 kaki meledak dan berubah menjadi gelombang udara yang mengepul. Ekspresi Tian Yizi langsung berubah. Harta karun langka apa yang bisa memancarkan kekuatan mengerikan seperti itu? Jika benda ini jatuh ke tanganku, maka aku akan bisa menjadi penguasa gunung. Matanya berkedip karena keserakan dan ekspresinya berapi-api. Tepat ketika keserakan melonjak di dalam hatinya, Cukuang Seng melambaikan tangannya, dan 5 rantai hitam setinggi ribuan kaki meluncur keluar, seperti naga yang marah, lalu menyerang Tian Yizi dengan momen yang mengejutkan. Kekuatan di tubuh Tian Yizi langsung meledak, dan cahaya ungu mengalir dari telapak tangannya, berubah menjadi tombak ungu. Dia memegang tombak dengan bergegas ke depan. Dengan lambaian tombak di tangannya, tombak itu menghantam rantai dengan kekuatan yang menakjubkan. Suara keras seperti benturan emas dan besi bergema, dan gelombang kejut yang dahsyat terlibat mengamuk, langsung merobek awan darah yang tebal. Tian Yizi memegang tombak dan bertaruh sengit dengan Cukuang Seng yang mengendalikan rantai gelap. Dengan bantuan batu nisan hitam, meskipun Cukuang Seng tidak bisa unggul dalam pertarungan, tapi dia tidak akan sepenuhnya tertekan. Bocah yang sulit. Melihat beberapa serangan sengitnya tidak terpengaruh, Tian Yizi langsung meraung marah dan bergegas ke arahnya dengan momen yang lebih ganas. Melihat ini, Cukuang Seng mengaktifkan kekuatan batu nisan hitam, menyebabkan rantai gelap meletus dengan kekuatan yang lebih menakutkan, menahan semua serangan sengit dari Tian Yizi. Raungan terus berlanjut dan pertarungan hanya berlangsung 10 menit dan pertarungan sengit antara keduanya memasuki puncaknya. Dan ketika pertarungan antara Cukuang Seng dan Tian Yizi memasuki pertempuran sengit, orang-orang dari Sekte San Quan dan Pavilion Kisah di bawah juga bertarung dengan sengit.
banyak orang dari Sekte San Quan bergegas keluar dengan wajah merah dan bertarung sengit dengan orang-orang dari Pavilion Kisah tanpa takut mati. Aura kematian dan benda mati yang begitu ganas mengejutkan Pavilion Kisah dan Gunung Tianyin. Mereka tidak menyangka bahwa dalam menghadapi kelemahan kekuatan secara keseluruhan, orang-orang dari Sekte San Quan akan tetap begitu kalah. Di antara orang-orang yang bertarung sengit, Shao Tian dan Quan Feng saling bertukar pukulan, dan masing-masing mundur seratusan kaki jauhnya. Shao Tian menggoyangkan telapak tangannya yang mati rasa karena shock dan menatap Quan Feng dengan tatapan dingin di matanya. Tuan Huan, Sekte San Quan Anda pasti akan kalah dalam pertarungan hari ini. Mengapa Anda harus keras kepala melawan dan mempertaruhkan seluruh hidup Anda? Dia menyeringai dengan serius dan berkata, bagaimana dengan ini? Anda bisa memimpin orang-orang dari Sekte San Quan bergabung dengan Pavilion Kisah kami. Saat kita bergabung untuk meningkatkan level benua Huan Feng ke level yang tinggi. Mendengar ini, Huan Feng langsung mencibir. Mimpi? Hanya dengan kekuatan Pavilion Kisah Anda masih ingin melakukan ini. Anda benar-benar tidak tahu bagaimana berterima kasih. Huan Feng mendengus dingin dan menggunakan metode yang sama untuk menghadapinya tanpa rasa takut. Untuk sesaat, keduanya bertarung kembali dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Namun lambat laun situasi di lapangan condong ke arah Pavilion Kisah dan Gunung Tianyin. Lagi pula, ketika kedua kekuatan ini bergabung, kekuatan mereka di atas kertas jauh melebihi kekuatan San Quan. Begitu kekuatan bertarung yang sebenarnya muncul, bahkan jika orang-orang dari Sekte San Quan akan tetap sulit untuk melawan. Jika terus berlanjut, saya khawatir tidak akan lama lagi Sekte San Quan kita akan dikalahkan sepenuhnya. Di sana, gelombang-gelombang menakutkan muncul menyebabkan kota Huanbing bergetar. Bisakah orang itu menang? Dalam situasinya saat ini, kecuali Chu Guangsheng menang melawan Tian Yishi. Kemudian membantu mereka mengalahkan aliansi antara Pavilion Kisah dan Gunung Tianyun. Maka Sekte San Quan akan musnah sepenuhnya. Memikirkan hal ini dia menggertakkan gigi dan memimpin banyak murid Sekte San Quan untuk menyerang barisan Pavilion Kisah dan Gunung Tianyin lagi. Dia mengerti bahwa meskipun Chu Guangsheng memiliki kekuatan untuk mengalahkan Tian Yishi, itu masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Apa yang bisa mereka lakukan adalah memberi cukup waktu baginya untuk mencegah Gunung Tianyin dan Pavilion Kisah ikut campur dalam pertempuran mereka. Saat orang-orang dari Sekte San Quan melepaskan kekuatan bertarung pamungkas mereka, pertarungan menjadi semakin lebih intens. Setiap saat seorang terluka parah dan kemudian mereka melawan lagi dengan tubuh patah terseret ke belakang. Pertempuran di bawah semakin sengit dan pertempuran sengit antara Chu Guangsheng dan Tian Yishi di langit juga mencapai tahap yang sangat brutal. Setiap serangan ofensif dan pertarungan fisik pasti akan meletus dengan gelombang kejut yang mengejutkan, merobek awan dan dalam radius 10.000 kaki. Pembunuh naga hutan belantara hebat. Chu Guangsheng berdiri di atas batu nisan hitam. Auranya berfluktuasi di sekelilingnya dan kemudian dia menyerang. Tangan raksasa kuno itu mengembun dan kemudian jarinya dengan cepat berubah menjadi warna kristal, langsung meluncur ke bawah. Setelah suaranya keras, fluktuasi hebat melanda dan bahkan sosok Tian Yishi pun tenggelam di dalamnya. Bunuh. Di kota Huanbing, banyak pria kuat yang bertarung bersama dengan mata merah. Untuk sesaat, darah mengalir ke sungai dan bau darah yang sangat menyengat menyelimuti seluruh kota, menjadikan kota Huanbing saat ini seperti kota darah, dipenuhi dengan bau kematian. Chu Guangsheng menatap lurus ke depan, dan di mana fluktuasi kekerasan berangsur-angsur menghilang, mengungkapkan situasi yang ada di dalam. Apa ini? Ketika sebuah pemandangan terpantul di pupil matanya, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan ekspresinya menunjukkan ekspresi khawatir. Di langit di depan,
Cahaya ungu yang kaya terlihat naik ke langit, langsung berubah menjadi seberkas cahaya ungu yang menembus seluruh dunia. Di dalam pilar cahaya, Tian Yizi berdiri di udara, dan aura luas memenuhi udara, secara langsung membuat udara dalam radius 10.000 kaki menjadi berat. Gerakan kekerasan seperti secara alami menyebabkan banyak orang terkejut dan melihat ke atas dengan wajah yang pucat. Bahkan orang-orang dari pavilion kisah dan kekuatan lainnya yang bertarung bersama menghentikan tangan mereka satu demi satu, lalu menatap ke langit dengan wajah yang terkejut. Keterampilan rahasia Gunung Tianyi, Silo Seiyin, pemburu jiwa dari Gunung Tianyi memandang bekas cahaya besar yang menembus langit. Dengan ekspresi tidak percaya untuk menghadapi anak ini, Tian Yizi bahkan menggunakan jurus ini. Jauh di langit, Tian Yizi bergantung di pilar cahaya. Perlahan merentangkan tangannya dan ribuan sinar ungu keluar dari seluruh bagian tubuhnya, menutupi seluruh ruang ini. Pada saat ini, seperti ada suara yang mendengung aneh di dunia ini, yang bergema di benak semua orang. Misteri yang tak terlukiskan dari suara ini sepertinya adalah suara Buddha, suara makhluk abadi, atau perkataan para dewa yang terdengar jauh. Ekspresi Cukwaseng menjadi sangat serius. Metode Tian Yizi hari ini memiliki banyak kesamaan dengan Haoyan. Namun dari keduanya, yang satunya buas terhadap monster, yang satunya lagi buas terhadap dewa dan Buddha. Dengan pemikiran ini terlintas di benaknya, dia menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba membentuk segel dengan kedua tangannya. Tahta ilahi 9 segel muncul. Teriakan rendah pun menyebar ke seluruh langit, dan ribuan sinar cahaya ungu kemasan naik ke langit, berubah menjadi tahta ilahi ungu kemasan di atas batu nisan hitam. Cukwangse menginjak batu nisan tiba-tiba bergetar keluar dan mendarat di singgasana dewa 9 segel. Dia mengepalkan sandaran tangan takhta dan kedua tangannya, lalu menatap tajam ke arah Tian Yizi. Orang ini dapat menggunakan metode yang luar biasa, dan Cukwaseng juga memiliki kartu trufnya sendiri. Sekarang, dia dapat datang untuk mencobanya. Apa yang unik dari apa yang disebut suara ilahi Silo? Mendengar hal ini, matanya perlahan tertutup, dan gelombang tak terlihat mulai menyebar dari seluruh tubuhnya. Di dalam pilar cahaya ungu, Tian Yizi menunduk dan menatap Cukwangsen dengan senyuman yang dingin. Apakah orang ini masih ingin memukul telur dengan batu? Tidak apa-apa untuk menjadi naif. Suara Buddha Silo semuanya kembali menjadi runtuhan. Seluruh tubuh Tian Yizi dipenuhi cahaya dan 10 jarinya menari seperti angin. Gelombang ombak aneh beriak dan menyatu menjadi pilar cahaya di depannya. Sinar cahaya bergetar dan menjadi lebih padat. Dari kejauhan, tampak seperti pilar tiang ungu menembus seluruh dunia. Saat berikutnya, Tian Yizi membuat segel di tangannya, lalu mendarat di pilar cahaya di depannya. Telapak tangan ini tampak berkibar namun sangat jatuh. Seluruh dunia langsung terdiam. Setelah itu, seberkas cahaya ungu bergetar hebat dan gelombang suara keluar darinya, membanjiri Cukwangsen di hadapannya. Kemanapun gelombang cahaya lewat, semuanya berubah menjadi ketiadaan. Bangunan-bangunan di kota Huanbing di bawah secara tidak sengaja hancur dan berubah menjadi tumpukan reruntuhan. Kulit Cukwangsen langsung tegang di sekejap tubuhnya. Saat gelombang cahaya ungu melanda, dia merasakan aura berbahaya yang tak terlukiskan menyelimuti hatinya. 9 segel, padatkan. Dia menekan gelombang di dalam hatinya dan tiba-tiba mendengar teriakan pelan dari mulutnya. Singgasana ilahi 9 segel bergetar dan seberkas cahaya ungu kemasan naik ke langit. Di bawah kendali suara jenis kekuatan mereka dengan cepat berubah menjadi 9 segel cahaya ungu kemasan. Dengan munculnya segel 9 cahaya ungu kemasan, aura suara dewa ungu yang awalnya memenuhi seluruh langit, secara bertahap diusir oleh aura menakutkan yang agung dan mundur ke sisi lain langit. Ini takdir spiritual.
Ada seruan yang tak terhitung jumlahnya di kota Kuanbing. Semua orang memandang ke langit dan keheningan yang tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat fenomena aneh spiritual yang begitu mengerikan. Anak ini sebenarnya menyembunyikan tipuan seperti itu, kata Sawutian dengan wajah muram. Akibatnya, banyak perubahan yang akan terjadi di situasi mana mereka pasti akan memenangkan pavion kisah. Di atas cakrawala, ekspresi acuh tak acuh Tian Yisi tiba-tiba berubah pada saat ini. Dia menatap 9 segel cahaya ungu kemasan dengan bingung, merasa sangat terkejut sesaat. Kamu benar-benar membawa kekuatan takdir spiritual hingga ke titik ekstrimnya. Dengan takdir spiritual yang begitu kuat, sungguh tidak terbayangkan untuk mengembangkannya hingga puncaknya. Tapi yang tidak bisa dia percayai adalah pria di depannya benar-benar melakukan hal ini. Bakatnya monster. Tian Yisi perlahan menenangkan keterkejutan di dalam hatinya. Dengan lambaian telapak tangannya, seluruh kolom cahaya ungu meledak dan menyatu menjadi gelombang cahaya ungu itu. Suara mengejutkan langsung menyebar, dan gelombang cahaya ungu menjadi lebih dari 2 kali lipat. Dan segera meledak dengan kekuatan tak terbatas, berdampak pada Cukuangseng yang berada di depan. Cukuangseng menghela nafas pelan. Cahaya di telapak tangannya memadat, dan dia memegang dengan kuat di depannya. Di saat yang sama, suara agung bergema di langit. Tongkat penghancur surga 9 segel. 9 segel cahaya ungu kemasan menyapu, dengan cepat bergabung menjadi satu. Saat berikutnya, badai besar berwarna ungu kemasan meluap darinya, langsung berderu-deru di langit. Badai cahaya ungu kemasan langsung menyusut, dan tongkat ilahi ungu kemasan setinggi 1000 kaki muncul di udara. Pada tongkat dewa, ada garis-garis yang sangat misterius mengalir, dan aura destruktif tampaknya menyebar darinya. Cukuangseng menatap tongkat dewa dan tiba-tiba mengangkat telapak tangannya. Pergi. Tongkat dewa berukuran ribuan kaki segera berbalik arah, menunjukkan gelombang suara ungu yang mengalir dari langit. Dengan lambaian telapak tangannya, tongkat penghancur surga segera terbang, membawa aura kehancuran yang mengerikan, yang bertabrakan dengan gelombang suara ungu yang luar biasa. Suara gemuruh langsung menyebar dan pemandangan yang menakjubkan hanya bisa digambarkan sebagai kehancuran. Gelombang-gelombang kejut yang mengerikan mengamuk, dan separuh kota Huanpin langsung hancur lebur. Tak terhitung orang yang melarikan diri dengan ketakutan di wajah mereka, dan beberapa orang yang tidak beruntung tidak dapat menahannya dan langsung terluka parah. Gelombang kejut itu menyebar ke seluruh penjuru, dengan cakupan tampaknya dan cepat menyapu dari separuh kota Huanping ke seluruh kota Huanping. Bangunan-bangunan yang tak terhitung jumlahnya langsung runtuh seketika, dan tanah-tanah dengan retakan besar muncul di mana-mana. Pemandangan menakjubkan ini seperti akhir dunia. Terima kasih.